A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, rahmat rezeki, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, setelah saya mengamati di media sosial, di dunia maya maupun di dunia nyata, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali orang salah di dalam beragama. Mohon maaf sekali lagi saya tegaskan, banyak sekali orang salah di dalam beragama. Salah di dalam beragama sebab dia tidak tahu apa itu agama, tidak tahu siapa yang punya agama. Inilah disebut agama keturunan, ikut-ikutan. Saudara, agama itu petunjuk menuju kebenaran yang hakiki, petunjuk menuju kebenaran yang hakiki. Apabila kita sudah sampai pada kebenaran yang hakiki, maka tidak ada lagi kebatilan, tidak ada lagi kebenaran yang hakiki, tidak ada tercampur dalam kebatilan. Subhanallah. Dalam Al-Quran dijelaskan, apabila kebenaran telah datang, maka kebatilan akan sirna. Luar biasa. Nah, kalau agama itu petunjuk, berarti ada yang ditunjuk. Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditunjuk itu adalah Allah. Dia menunjukkan kita kepada Allah agar kita bisa mengenal Allah. Subhanallah. Petunjuk agar kita bisa mengenal Allah lahir dan batin. Saudara, Allah itu nyata dan Allah juga yang gaib. Huwal batinu wassahir. Dia yang batin dan dia juga yang sahir. Artinya dia yang tersembunyi, dia yang tidak nampak, dia juga yang nampak. Bagaimana kita bisa mengenal Allah sahir dan batin? Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang tidak nampak? Kalau kita bisa menyembah Allah yang tidak nampak, mustahil kita tidak bisa mengenal. Kita selalu menyembah Allah yang tidak nampak, tapi sementara tidak mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal Allah?
zahir dan batin. Saudara, mengenal Allah zahir dan batin, kita harus mengenal al-insan atau diri kita ini. Kita harus mengenal insan. Siapa insan itu? Sangat jelas dalam Al-Quran, tidak bisa dibantah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati ila ghairi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Coba bayangkan, siapa itu insan? Kita ini insan, rahasia Allah atau rahasia Tuhan. Dan rahasia itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu tidak lain daripadanya. Subhanallah, kita harus mengenal itu. Makanya dikatakan barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, kesalahan terbesar dalam beragama sebab tidak mengenal Allah. Ketika dia sudah menghimpunkan segala kewajiban, sholat, puasa, zakat, naik haji berkali-kali, dia sudah merasa paling agamis, paling beragama, paling mencintai Tuhan. Saking mencintainya Tuhan, sehingga dia membela Tuhan. Bayangkan. Dia sholat tidak pernah putus. Saudara, ketahuilah, untuk apa kita menyembah Tuhan yang gaib, sementara kita mencaci menghina Tuhan yang nampak atau yang nyata? Untuk apa? Sekali lagi, untuk apa kita menyembah Tuhan yang gaib, sementara kita mencaci, menghina, menfitnah Tuhan yang nampak atau yang nyata? Saudara, sekali lagi saya jelaskan di sini, huwal batinu wassahiru, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Siapa yang mengingkari ini akan mengingkari Al-Quran. Huwal batinu wassahiru, dia yang tidak nampak, dia juga yang nampak. Kenapa kamu tidak mengetahui itu? Kita ini sahirnya Tuhan, bukan yang lain. Subhanallah. Banyak sekali itu, saudara, banyak. Inilah kesalahan di dalam beragama. Dia menyembah Tuhan terus menerus. Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang gaib, sementara Tuhan yang nampak dihina, dicaci, difitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah sebabnya di dalam ajaran Jabariyah sangat menitik beratkan terlebih dahulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak salah tujuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengenal Allah terlebih dahulu? Sebab awal agama itu adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, artinya
awal agama itu mengenal Allah. La yasul salat illa bin ma'rifatih. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.